Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup aneh dan tertawa begitu kan. Kok hari ini ada berita yang menarik sekali begitu kan. Setelah Anies Baswedan di demo kemarin di Solo kalau nggak salah, hari ini begitu kan ada berita dari Demokrasi. Kasihan, uang makan dan transport dilarikan koordinator. Masa pendemo Anies di Solo nangis kelaparan. Jadi hanya bayaran begitu kan. Lalu kemudian karena memang nasi dan uang tidak kunjung datang, foto-foto 10 menit bubar. Itulah kalau demo bayaran. Kalau tidak berangkat dari hati seperti itu begitu, kasihan sekali begitu kan. Koordinatornya ya untung banyak, yang rugi itu adalah bandarnya atau majikannya begitu, kira-kira seperti itu. Dan bahkan komentar-komentar netizen itu sangat pedas sekali begitu, seperti ini komentar-komentar netizen ya, sangat pedas sekali komentar-komentarnya ini. Prihatin ternyata mereka pendemo bayaran, kasihan. Apes banget hidup lubang ini. Demo pasca bayar begitu di mana-mana ya, untung EO-nya masih untung nggak digoblokin warga karena demo yang kondangan. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa apa yang selama ini dilakukan begitu dari dari orang-orangnya ini, dari si majikannya ini, ternyata ya dibawa lari semua uangnya begitu kan. Aneh sekali begitu kan. Untung-untung banyak yang koordinatornya begitu. Bahkan ini, kasihan uang makan dan transport dilarikan koordinator, masa pendemo Anies di Solo nangis kelaparan. Wow. Ya memang hura-hara di jalanan terus sambil hujan-hujanan begitu kan. Akhirnya uang itu dilarikan begitu. Akhirnya nggak dapat makan, nggak dapat uang begitu yang demo itu begitu. Artinya koordinator untung banget begitu kan. Dan bahkan agak cerdas juga koordinatornya ini. Ya, daripada kita hujan-hujanan, koar-koar tanpa didengarkan, ya mending bawa lari aja. Kira-kira seperti itu gitu. Artinya apa? Artinya adalah kalau koordinatornya sudah seperti ini ya, sudah korupsi seperti ini, bagaimana kalau nanti jadi pejabat hura-hara tapi jadi pejabat nanti hasilnya korupsi seperti ini begitu. Kira-kira seperti itulah. Harusnya bayar di muka, uang diterima baru demo. Lah sekarang dibawa kabur nangis-nangis kan lo, lopet, kencot, ngelih, kempong. Ini satu kata, mampus lo. Nah tahu sendiri kan kena dibohongin. Besok-besok kalau diajak lagi minta duitnya, dulu baru mau demo. Kalau enggak dikasih suruh demo sendirian ini. Ya itu bukan bahasa orang tua kami di Aceh yang bilang dungu, rasain. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan, yang mengkritik begitu. Mas Wali Gibran minta tolong untuk ditindaklanjuti, itu ada rakyat panjenengan yang nangis-nangis kelaparan katanya. Matur nuwun ini. Akibat fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, dipelihara berarti diambil manfaatnya. Ini bukti salah dalam memilih. Rasakanlah kelaparan sebagaimana rakyat yang dibuat kelaparan karena program pemerintah yang tidak berpihak kepada kesejahteraan. Kasihan banget ya kalau sudah lapar begitu kan. Foto-foto 10 menit, akhirnya dia pulang begitu karena lapar, tidak punya uang, uangnya tak kunjung diberikan. Kira-kira seperti itu analoginya begitu kan. Jadi apa ya, rasa kasihan banget guys. Bahkan sudah rintik-rintik hujan sampai semangat memberikan kartu merah kepada Abah Anies. Sangat disayangkan sekali begitu. Kagak dibayar nangis, dasar bocah lu, rasain udah dibilang cebong, tukang bohong dari atas sampah bawah, lo masih percaya aja. Lagian mau diperalat manusia tak beranak. Mungkin dia tidak tahu di satu sisi begitu kan. Mungkin dia tidak punya uang, ya daripada kita nganggur, ya mending uang itu ayo walaupun dijanjikan seperti itu begitu. Di-prank lagi ini begitu. Harga dirinya murah lo ditipu ini. Mereka kalau memainkan sisi kebutuhan ekonomi mau ketawa, kasihan juga ini. Kasihan mereka, dia mungkin nganggur, lapar, diiming-imingi demo, mau bayar uang yang dirampok koordinator diejek.
Ini banyak sekali. Emang rezim ini sekali dari istana sampai jalan ini koordinasinya banyak sekali yang mentuit mereka begitu. Tak kira tidak dapat uang sanggup, mereka ternyata tertipu koordinator. Apes banget jadi kacung-kacungan ini. Ya mungkin begini ya logikanya. Mungkin koordinatornya itu sudah sekongkol mungkin dengan majikannya, dengan orang yang nyuruh itu. Nah, karena memang yang datang sedikit, ya terus kemudian yang demo mungkin tidak semangat, mending uang itu bawa ke sini aja, kira-kira seperti itu. Jangan berikan aja karena sudah difoto, sudah begini seperti itu begitu kan. Ini kan juga menarik sekali begitu kalau kita analogi yang bersama begitu kan. Masa seorang Anies Baswedan ya datang ke acara pernikahan ditolak seperti ini, bukan separi politik, bukan kampanye politik begitu kan. Logikanya di mana begitu? Letak etis sebagai etika sebagai seseorang, sebagai toleransi kita di mana begitu kan. Ini yang harus kita pertanyakan bersama begitu. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, kasihan uang makan dan transport dilarikan koordinator. Masa pendemo Anies di Solo nangis kelaparan. Ini dikutip dari Demokrasi. Sedih tiada tara, itulah yang dirasakan sekelompok orang yang menamakan diri sebagai masyarakat Solo Raya. Usai lelah menggelar aksi demo menolak kedatangan Anies Baswedan di kota Solo, yang honor dijanjikan tak kunjung tiba, diduga dilarikan koordinator demo. Artinya apa ya? Koordinator demonya ya untung banget begitu kan. Bisa jadi dia punya pemikiran begini. Yang demo karena yang demo hanya sedikit, sudah difoto, sudah mengumpulkan segelintir orang untuk demo Pak Anies. Yang penting dapat fotonya, dapat videonya, akhirnya bubar lah. Karena memang mungkin karena sedikit, ya mending uang ini dibawa saja begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan. Sudah diiming-imingi uang, sudah diiming-imingi nasi bungkus, akhirnya tidak kunjung datang, akhirnya kelaparan nangis begitu kan. Kasihan banget mereka begitu. Bagaimana jadinya kalau dia jadi pemimpin nanti, dia koordinatornya itu akan menjadi korupsi begitu besar-besar. Hal seperti inilah diakumulasi menjadi hal-hal yang kecil itu menjadi besar begitu kan. Cuaca yang mendung menambah derita, perut makin merajalela, keroncongan. Akhirnya masa yang awalnya gerang berteriak menolak kedatangan Anies di Solo harus meneteskan air mata kesal. Awalnya, kelompok orang yang menamakan diri sebagai masyarakat Solo Raya menggelar aksi demo menolak kedatangan Anies Baswedan di kota Solo. Dan bahkan Anies ini dikabarkan mengunjungi ke kota Solo untuk menghadiri acara pernikahan anak salah satu temannya ini. Padahal dia hanya datang di pernikahan anak temannya karena memang sudah lama berteman di UGM. Jadi apa sih dampak urgensinya bisa Anies Baswedan ditolak seperti itu, di demo seperti itu begitu kan. Ini kan tidak punya logika sama sekali begitu. Artinya ya orang-orang seperti ini kalau separi politik, kalau kalau kampanye politik kan bolehlah sesuai dengan politik, boleh ditolak. Tetapi ini orang datang begitu kan, datang ke kota Solo, terus kemudian karena menghadiri acara pernikahan, lalu kemudian dihadang, lalu kemudian di demo atas hadangan tersebut begitu kan. Di mana letak logikanya begitu kan, kasihan banget begitu. Dan bahkan ini aksi penolakan itu dilakukan dengan membentengkan poster berdana penolakan di tepi jalan sekitar kawasan exit tol Kolodran. Menurut kami, Anies Baswedan telah memberikan contoh buruk bagi demokrasi di Indonesia. Dia melakukan kampanye terselubung di berbagai daerah dengan kedok safari politik, kata Koordinator Lapangan Aksi Krishna saat dihubungi Minggu 25 Desember 2022. Lantas bagaimana kalau perbedaan Anies Baswedan dianggap sebagai safari politik dan kampanye politik? Lalu bagaimana dengan Ganjar Pranowo, dengan Pak Erick Thohir, dengan yang lain begitu kan? Kok tidak disebutkan dengan ini begitu? Dan bahwa kan Bawaslu memberikan catatan penting kepada Anies Baswedan, tetapi ke yang lain kok tidak begitu. Di mana letak logikanya begitu? Artinya apa? Artinya masyarakat bisa dipengaruhi dengan berbagai finansial yang dilakukan begitu. Apakah harga diri itu ditukar dengan hal seperti itu? Ya, mungkin itu bisa yang menjawab bisa
masyarakat sendiri begitu kan. Artinya kalau ini dilakukan ya rugi, dan bahkan ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita bahwa demokrasi kita sudah gagal. Hal apapun itu bisa dilakukan dengan adanya uang begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Dalam aksinya mereka membentengkan poster bertuliskan tolak kampanye terselubung Anies Baswedan. Wong Solo tolak Anies Baswedan. Anies Baswedan bapak politik identitas tolak beberapa poster lainnya. Ini banyak sekali. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu harusnya mendapat kartu merah lantaran telah mencuri star sehingga membuat iklim demokrasi Indonesia menjadi tidak sehat. Orang-orang saja seperti ini berpendapat dianggap curi star dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan dirinya yang demo di tengah gerimis seperti ini, lalu kemudian karena tidak dikasih uang makan, lalu tidak kasih uang nasi bungkus yang tak kunjung datang, akhirnya bubar, nangis-nangis kelaparan begitu kan. Apakah ini yang harus teriak-teriak demokrasi sedangkan di balik itu ada finansial? Nah, ini yang harus kita pertanyakan begitu kan. Sehingga membuat iklim demokrasi di Indonesia menjadi tidak sehat. Kata siapa begitu kan? Akankah hal seperti ini dilakukan Anies Baswedan, ditujukan kepada Anies Baswedan, semuanya tidak sehat? Ini hanya tertera kepada Anies Baswedan. Kalau bukan yang lain, ke yang lain itu tidak begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya kok Anies Baswedan disalahkan terus ya? Sebab Anies kerap melakukan kunjungan ke jumlah daerah di Indonesia mulai dari Jawa Barat, Samsel, Papua, dan bahkan pernah mengunjungi tokoh agama di kota Solo. Ini dapat merusak demokrasi bangsa Indonesia, belum apa-apa sudah mencuri star duluan. Ini tidak tahu antara silaturahmi dengan kampanye begitu kan. Bahkan ex-TGWPP bingung kedatangan Anies di Solo di demo orang kondangan. Mantan anggota TGWPP Anies Baswedan Tata Ujiati respon terkait aksi penolakan kedatangan Anies Baswedan di Solo. Tata heran pasalnya Anies datang untuk menghadiri kondangan ini kan. Tak menjelaskan kedatangan Anies di Solo untuk menghadiri pernikahan anak dan diteri dan teman semasa kuliah. Tak mengaku dirinya pun turut hadir sebagai undangan dalam acara. Opo tuman, apa pantas orang kondangan kok di demo? Kemarin di Solo sekitar 10 orang mendemo. Orang Anies Baswedan menghadiri undangan pernikahan anak teman kuliahnya. Kata Tata seperti dilihat dari cuitan Senin. Tata sudah mengizinkan cuitannya dikutip. Tata mengatakan pernikahan itu adalah hajat dari senior Anies di UGM. Sejumlah rekan semasa kuliah hingga mantan aktivis mahasiswa pun ikut hadir. Yang mantu itu senior Mas Anies di Fakultas Ekonomi UGM. Saya juga hadir di sana bersama banyak teman-teman mantan aktivis mahasiswa di UGM dan Yogyakarta, ujarnya. Tata lantas heran dengan adanya demo tersebut. Dia mengatakan mendemo orang yang akan menghadiri kondangan pekerjaan yang aneh. Aneh kan mendemo orang yang datang kondangan, benar-benar pekerjaan yang absurd, ujarnya. Ini Tata Ujiati. Opo tumon orang kondangan kok di demo? Kemarin di Solo sekitar 10 orang mendemo Anies Baswedan saat menghadiri undangan pernikahan anak temannya. Ini banyak sekali yang yang men-tweet begitu, ada pro dan ada kontra begitu. Walaupun hanya segelintir orang yang demo, tetapi inilah bagian dari demokrasi. Siapa dalang di balik ini semua begitu kan. Dan bahkan orang yang demo katanya tidak diberikan uangnya itu dilarikan oleh koordinatornya sendiri, kelaparan, nangis-nangis. Wow, bahkan sudah bintik-bintik, sudah saking semangatnya begini. Dan anehnya lagi, dari demo ini muka ditutup begitu kan. Tetapi sampai kapanpun rekam jejak ini pasti ada begitu. Dibayar 50.000, 100.000, tapi malunya seumur hidup. Kira-kira seperti itu begitu. Kasihan banget ya nasibnya begitu kan. Masa harga diri saja dihargai dengan segitu begitu. Di mana letak hati nurani kita punya anak nanti, suatu saat nanti punya anak, punya istri, lalu kemudian apakah tidak malu terhadap itu begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.